Selain acara amal yang membuat Andrea mau tidak mau menginap di hotel semalam, tidak ada lagi hal yang terjadi. Bahkan pria itu langsung tidur tanpa menghiraukan ocehan Andrea tentang Karemia. Tentu saja Andrea menceritakan pada James tentang pertemuannya dengan Karemia, namun cerita Andrea malah membuat James tertidur. Seakan-akan Andrea ini sedang membacakan dongeng untuknya. Hah, aku kesal sekali, ujar Andrea setelah mendapati James tertidur lelap di sampingnya. Seakan-akan mereka memang sudah terbiasa untuk tidur berdua. Kapan si pria itu mau menggakui saja, kalau dia sudah jatuh cinta pada Andrea? Wanita itu tidak suka digantung. Andrea menggeleng pelan. Tapi kalau urusannya dengan James, maka Andrea harus siap karena pria itu punya ego yang cukup tinggi. Keesokan harinya mereka sudah kembali lagi ke mansion. Ernest sang kepala pelayan menyambut kedatangan mereka dengan baik. Mereka menyunggingkan sebuah senyum ketika melihat Andrea dan James jalan berdampingan, dengan Andrea yang memeluk lengan James. Meski tanpa mereka ketahui, James beberapa kali memberontak dan meminta Andrea untuk melepaskan tangan yang memeluk lengannya. Namun Andrea benar-benar enggan melepaskan tangan James. "Selamat datang Tuan dan Nyonya," ucap Ernest. "Terima kasih Ernest," jawab Andrea. Sementara James tidak menjawab apa-apa dan langsung pergi, namun Andrea segera mengejarnya. Andrea benar-benar menempel pada James. Tidak peduli mau semarah apa laki-laki itu ketika Andrea menempel padanya. James yang sudah terbiasa merasa tidak peduli dan hanya sesekali terlihat jengah. Andrea benar-benar giat membuatnya berada di posisi sulit dan memalukan. "Kamu mau ke kamar?" tanya Andrea. "Tentu saja," jawab James. "Kalau begitu aku akan mengambil camilan," kata Andrea. James tidak menjawab dan langsung melangkah meninggalkan Andrea dengan tongkat perabanya. Kelvin menyusul setelah itu dan terhenti ketika melihat Andrea yang saat ini kembali. "Nyonya, Anda mau pergi kemana?" tanya Kelvin penasaran. "Ah, aku mau pergi mencari camilan." "Oh iya Kelvin, ada yang mau aku tanyakan," jawab Andrea. Kelvin mengangguk paham dan kini mengekori Andrea di belakang. Karena memang Andrea tampak berwibawa dan berjalan di depan, lalu Kelvin mengikutinya dari belakang. Mereka tampak seperti anak ayam dan induknya. Andrea mengajak Kelvin duduk di pantry sementara dia mengambil camilan. Andrea belum berbicara apapun, kemudian setelah kembali baru Andrea mengatakannya kepada Kelvin. "Wanita kemarin, apa dia benar-benar putri sulung keluarga Hilton?" tanya Andrea dengan serius. Kelvin mengangguk cepat sebagai jawaban. "Beliau memang putri sulung sah keluarga Hilton." "Kenapa Nyonya bertanya? Anda ingin saya membalaskannya?" tanya Kelvin. "Tentu Nyonya, tanpa Nyonya perintah saya akan memberikan balasan setimpal atas apa yang sudah dia lakukan pada Nyonya," jelas Kelvin lagi. Andrea menggeleng pelan. "Tidak perlu, aku akan membalasnya sendiri nanti. Aku hanya ingin bertanya padamu saja. Karena setahuku keluarga Hilton memiliki satu anak laki-laki lagi, yang seharusnya cocok jadi pewaris," kata Andrea. Kelvin mengangguk paham, sepertinya yang dimaksud oleh Andrea adalah sang mantan kekasihnya sendiri. Cesario Dante Hilton, pria yang bahkan tidak masuk kandidat ahli waris. "Saya hanya tahu bahwa Tuan Cesario adalah anak haram dari pembantu yang sengaja naik ke ranjang Tuan Hilton, lalu namanya tidak dimasukkan ke dalam hak ahli waris," jelas Kelvin. Andrea terkekeh kecil. Pantas saja dia sangat memperhatikan Riley. Apa dia berpikir kalau nasibnya dan Riley sama? Jelas-jelas dia saja yang bernasib malang. Riley bahkan mendapat kehidupan yang lebih layak dan disayangi layaknya anak bungsu, namun sekarang Riley malah semakin melunjak. "Jangan beritahu James, dulu aku pernah menjalin hubungan dengan pria itu," kata Andrea. "Pria itu, maksud Nyonya?" tanya Kelvin. "Cesario," jawab Andrea. "Ah," ucap Kelvin. Sepertinya tanpa Andrea minta, James sudah tahu sendiri.
Bahkan saat awal pernikahan James sudah tahu. Sehingga dia menyusun rencana yang mungkin saja akan menguntungkan pihak Hilton. Namun sepertinya setelah kejadian ini, maka rasa untuk bekerja sama akan hilang begitu saja. Baik Nyonya, jawab Kelvin dengan mantap. Kelvin menjawab dengan mantap, karena James sudah tahu sebelum dia membuat janji dengan Andrea, maka dirinya tidak salah bukan? Bagus, kalau gitu ada yang harus aku kerjakan Simplektik. Bagus, kalau gitu ada yang harus aku kerjakan, kata Andrea. Kelvin mengangguk dan membungkuk hormat sebelum Andrea pergi ke taman belakang. Entah apa yang akan dilakukan oleh nyonyanya, namun satu hal yang pasti dia harus segera menemui tuannya. Sementara itu Andrea yang bahkan belum mengganti kemeja kebesaran milik James duduk dengan santai menatap kolam renang yang terlihat lebih bersih dari semuanya. Hari ini dia begitu senang, seakan-akan sudah berhasil membuka beberapa pintu hati James. Berharap setelah ini James bisa mencintainya. Karena Andrea memegang teguh prinsip kalau cinta itu datang karena terbiasa. Andrea menahan senyum memikirkan wajah tampan James. Dia bahkan lupa kalau besok adalah hari di mana dia akan sibuk dengan proyek kantor. Meski tidak Andrea pungkiri kalau saat ini pikirannya masih belum fokus. Toh juga tidak ada salahnya duduk bersantai sambil menikmati sus kering berisi coklat kesukaannya. Nyonya, seru Ditra dari kejauhan. Andrea menoleh ketika suara nyaring Ditra di kejauhan sana memanggilnya. Tampaknya gadis itu bergerak terburu dan hampir saja terjatuh ke kolam kalau tidak punya keseimbangan diri yang baik. Andrea sampai bangkit karena takut kalau gadis itu terjatuh di sana. Astaga, hati-hati. Peringat Andrea. Gadis itu menyengir dengan polosnya. Andrea sampai geleng-geleng kepala karena merasa aneh James memperkerjakan gadis yang bahkan masih berusia remaja di sini. Maaf Nyonya, saya terlalu bersemangat. Karena dari kemarin sepertinya tidak bisa mengajak Nyonya mengobrol, kata Ditra. Apa yang ingin kamu katakan? Andrea terkekeh kecil karena dugaannya tentang Ditra yang masih seperti anak kecil terbukti dengan jelas. Astaga, maaf Nyonya saya seharusnya tidak bersikap lancang, ucap Ditra. Sepertinya Ditra baru sadar dia bersikap seperti itu kepada majikannya. Abis sudah. Pikiran Ditra mungkin saja dia akan dipecat. Andrea menggeleng dengan cepat. Tidak masalah. Kamu bisa berbicara santai. Aku tidak masalah kok kalau memang kamu sedikit bersikap lebih akrab, kata Andrea. Ditra tersenyum lebar. Benarkah? Tanyanya tidak percaya. Aku sudah memberitahu kamu sebelumnya bukan? Jawab Andrea. Saya hanya senang Nyonya kembali. Karena saya selalu memastikan camilan yang Nona inginkan selalu tersedia, kata Ditra. Andrea tampak terkejut. Loh iya. Pantas saja aku merasa camilan di dapur cukup banyak, ucap Andrea. Ditra merasa senang bukan main, karena Nyonya Andrea sangat menghargai usahanya. Terima kasih Nyonya, kata Ditra. Kerja bagus, aku memang suka kudapan sebelum makan seperti sus kering ini, ucap Andrea. Ditra benar-benar merasa terharu. Pak Ernest pernah mengatakan padanya kalau perangai Nyonya baru mereka hampir sama dengan mendiang Nyonya. Bahkan mansion ini dipilih oleh tuan yang saat itu masih muda, untuk ditempati. Dia juga punya perjanjian dengan tuan besar, sayangnya Ditra tidak tahu perjanjian apa yang mereka lakukan. Andrea melirik Ditra. Kenapa gadis muda sepertimu bisa terjebak untuk bekerja di sini? Tanya Andrea. Ditra membulatkan matanya seraya menggeleng. Tidak Nyonya, itu tidak benar. Justru memang saya yang ingin bekerja di sini. Mendiang ibu saya juga pernah bekerja untuk mendiang Nyonya. Jadi saya ingin membalas budi dan bekerja di sini, jawab Ditra. Andrea mengernyitkan dahinya heran, kenapa gadis muda ini punya pikiran untuk melanjutkan pekerjaan ibunya. Kamu seharusnya masuk kuliah kan? Kenapa tidak kuliah saja, padahal kuliah bisa mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Kalau kamu mau,
aku bisa merekomendasikanmu melalui beasiswa. Ah, kamu bisa pilih mau Artadov atau Celestine, ucap Andrea dengan tulus. Ditra tersenyum dengan lebarnya. Tidak perlu sampai seperti itu Nyonya, karena saya memang memutuskan untuk mengabdi. Meski sekolah saya tidak tamat, setidaknya saya tahu beberapa pelajaran, kata Ditra. Justru itu. Terkadang orang yang sudah lama sekolah saja tidak ingat apa yang pernah mereka pelajari, tapi kamu ingat, balas Andrea. Tidak bisa seperti ini, Andrea mungkin saja akan membahas beasiswa dengan James. Karena Ditra bekerja untuk keluarga ini, maka Andrea akan minta rekomendasi beasiswa Artadov. Anda baik sekali Nyonya, saya seharusnya tidak, ujar Ditra. Jangan membantah Ditra, karena sejujurnya aku tidak suka bila perkataanku dibantah. Aku akan membicarakan masalah ini pada suamiku, semoga dia mengizinkan, kata Andrea. Ditra senang bukan main, matanya berkaca-kaca. Tetapi Nyonya, bagaimana jika tidak ada yang melayani Anda? Tanya Ditra. Ditra tahu kalau pelayan di rumah ini tidak sebanyak pelayan di rumah utama. Hal itu juga atas permintaan dari Tuan James. Tenang saja, lagi pula kamu bisa kuliah sambil bekerja. Kalau memang kamu sedang lelah, maka istirahat. Jangan memaksakan diri, aku juga bisa mengurus diriku sendiri, ucap Andrea mantap. Memang kata Pak Ernest benar. Anda begitu baik hati, sama seperti mendiang Nyonya besar dulu. Kalau saja Nyonya besar tidak membantu ibu saya, mungkin ibu saya akan tetap pada pekerjaannya sebagai wanita malam, ucap Ditra menunduk sedih, air mata karena terharu jatuh begitu saja. Nah kan, mulai. Seru Andrea. Andrea menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan menepuk-nepuk pundaknya lembut. Sekarang malah Andrea merasa Ditra seperti adiknya saja. Hik, isak Ditra. Maaf Nyonya, saya terlalu senang, kata Ditra. Karena kamu membahas mengenai mendiang ibunya James. Aku penasaran, seperti apa beliau di sini, atau bagaimana hubungannya dengan James? Tanya Andrea. Andrea memang bisa saja mendengarnya dari Mami. Hanya saja Mami tidak mungkin tahu kejadian apa yang ada di keluarga ini. Paling-paling Mami tahu bagian bahagianya saja. Sejujurnya Andrea benar-benar penasaran. Karena James bisa sedingin itu pasti memiliki alasan. Kalau James tidak ingin memberitahunya langsung, maka Andrea akan bertanya pada orang lain yang tahu saja. Saya sebenarnya tidak tahu dengan jelas Nyonya. Hanya saja pasti Pak Ernest tahu, karena beliau sudah sangat lama bekerja untuk keluarga ini, jawab Ditra. Andrea menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kalau dilihat dari uban Pak Ernest yang cukup banyak, kemungkinan memang seperti itu. Tapi saya bisa menanyakannya pada Pak Ernest kalau memang Nyonya mau, kata Ditra. Andrea dengan segera menggeleng, dia tidak ingin Ditra bisa saja mendapat masalah karena rasa penasarannya. Apalagi Andrea tahu Ditra masih muda kalau harus berurusan dengan Ernest sang kepala pelayan. Malam pun tiba, seharian ini Andrea tidak melihat James. Yang dia tahu James pergi dengan tergesa didampingi oleh Kelvin. Hingga akhirnya suara pintu terbuka mengalihkan atensi Andrea dan menatap James yang kini berdiri di ambang pintu. James, kamu habis dari mana saja? Andrea bangun dari tempatnya dan mendekat ke arah pria itu. Seperti biasanya, pria itu sama sekali tidak mengatakan apapun dan mengacuhkan keberadaan Andrea. Sudah terbiasa sebenarnya. Pria itu segera membuka jas yang ia kenakan dengan mandiri dan masuk ke dalam kamar mandi. Andrea menggeleng pelan sembari mengelus dada karena masih bertahan dengan sikap dingin kulkas dua pintu itu. Kenapa pria itu menyebalkan sekali ya? Pikir Andrea seraya menggeleng pelan. Keluarnya James dari kamar mandi membuat Andrea langsung mendekat ke arahnya, dia ingin membicarakan masalah rekomendasi beasiswa yang akan dia berikan kepada Ditra. Walaupun tidak yakin, tapi Andrea harus membicarakannya terlebih dahulu, karena bagaimanapun Ditra adalah pelayan di rumah ini.
Apa yang kau inginkan? Tanya James jengah. Andira menyengir lebar tanpa James ketahui. Kamu semakin lama mulai memahamiku ya James. Awas setelah ini pasti kamu jatuh cinta padaku, ucap Andrea sengaja mengatakan hal tersebut. Aku tidak punya banyak waktu untuk mendengar omong kosongmu. Cepat katakan selagi aku masih baik, balas James. Duh galak sekali. Jangan galak-galak dong, aku juga istrimu yang punya hati kecil dan rapuh, kata Andrea. Itu sebuah kebohongan besar, balas James cepat. Andrea menahan untuk tidak tertawa. Karena nada James seakan ingin membantah dengan keras, mengenai pernyataan yang diucapkan Andrea. Iya, aku ingin bicara serius. Bagaimana kalau pelayan paling muda di rumah ini dikuliahkan saja? Aku merasa kasihan melihat dia yang masih muda harus melepas mimpinya, kata Andrea. James mengernyitkan dahinya seraya meraba ranjang dan naik perlahan ke atas ranjang, tentu saja meraba mencari bantal lalu meletakkannya di tengah-tengah mereka sebagai pembatas. Ini sudah jadi pilihannya, untuk apa aku harus peduli? Tanya James. Andrea berdecak sebal, memang benar-benar pria menyebalkan, pikir Andrea. Kenapa James tidak pernah sadar kalau hanya dia yang bertahan dengan sikap dinginnya itu? Andrea mau mencoba berbicara sekali lagi, kalau misalnya jawaban James masih sama. Tidak peduli James setuju atau tidak, dia akan menggunakan perusahaan Celestine. Tapi bukankah akan sangat bagus jika nanti dia berkuliah? Bukan membantu untuk menjadi pelayan saja, mungkin dia bisa menjadi orang yang dipercayakan. Seperti kamu punya Kelvin yang selama ini kamu percaya, kata Andrea. James menarik satu sudut bibirnya. Ucapanmu memang benar. Tapi jangan terlalu memanjakannya. Kita tidak tahu kapan mungkin dia berkhianat, bukan? Tanya James. Pikiranmu terlalu berlebihan. Lalu apa kamu mau mengizinkan Ditra untuk berkuliah? Tanya Andrea. Terserah, jawab James. Andrea mengulas senyum. Kemudian menepuk pelan lengan James sebagai bentuk dia sangat senang mendengar jawaban James. Lebih baik dia mengatakan terserah, daripada Haris mengatakan dia tidak peduli. Tenang saja, aku sudah pernah dikhianati. Aku tidak mungkin lupa bagaimana rasanya James, kata Andrea. James sejenak berpikir siapa yang dimaksud Andrea dengan orang yang pernah mengkhianati dirinya, apakah yang dimaksud Andrea adalah anak dari keluarga Hilton itu? Oh iya, aku merasa kamu tidak ingin terlibat dengan perusahaan Artadov, kenapa? Bukankah itu perusahaan keluargamu? Bahkan hanya kamu satu-satunya orang yang bisa mengurus perusahaan itu, kata Andrea. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tanya James. Karena tidak mungkin kalau perusahaan ini akan jatuh ke tangan Julio. Mengingat bagaimana Julio, bukan? Lanjut Andrea. Wajah James berubah masam. Yang benar saja. Andrea yang sedari tadi memperhatikan wajah James, sampai hafal ekspresi-ekspresi dari wajah itu. Bibir James tidak bergerak naik, justru tampak segaris dan datar. Aku rasa kamu tidak perlu ikut campur masalah ini, balas James datar kemudian merebahkan dirinya tanpa menghiraukan Andrea. Aku memang harus punya stok kesabaran yang banyak untuk menghadapimu, James, kata Andrea. Kesibukannya kembali tiba ketika dihadapkan dengan proyek Liam. Kemarin survei sempat tertunda. Namun karena Andrea tidak ingin kejadian seperti minggu lalu terjadi, dia memutuskan untuk meminta Hendrik dan Soya pergi menyurvei. Mungkin akan menghabiskan waktu sampai malam. Tapi mereka tidak perlu sampai menginap, apalagi tinggal 2 tempat yang akan dikunjungi. Setelah melakukan beberapa koordinasi dengan Miss Belle, Andrea keluar dari ruangan. Ketika kakinya melangkah kembali ke ruangan, suara Raeli memanggilnya, membuatnya mau tidak mau menoleh ke arahnya. Kakak, seru Raeli. Aku rindu kakak, kenapa kakak tidak datang ke rumah kemarin? Padahal mami membuat kudapan lezat, sus kering rasa coklat yang kakak sukai, kata Raeli. Raeli menyapanya dengan ramah.
Andrea balas tersenyum. Rasanya akan sangat menyenangkan kalau Riley tidak pernah memiliki niat seperti itu. Bahkan Andrea harus selalu waspada pada Riley sekarang. Karena tidak tahu apa yang mungkin sudah dipersiapkan oleh wanita itu kepadanya. Kak, panggil Riley. Ah iya, kemarin tidak sempat datang ke sana karena suami kakak sedang ingin bermanja, balas Andrea. Sengaja ingin membuat Riley menyadari kalau sebenarnya dia tidak terbebani dengan pernikahan ini. Hanya saja sikap James selalu memancing emosinya, mengingat kesabaran Andrea hanya setipis tisu. Riley terkekeh mendengar ucapan Andrea. Wah, rupanya memang Andrea satu dari sekian wanita yang rela menikah dengan pria cacat seperti James. Memang Riley akui bahwa kakak iparnya cukup tampan dan mapan. Tapi sayang sekali kalau dia punya kekurangan seperti itu. Riley rasa kakaknya hanya sengaja mengatakan hal tersebut untuk membuatnya berpikir bahwa pernikahan Andrea bahagia. Kakak harus kembali, karena proyek Liam sedang dalam proses. Tahu kan sesibuk apa kakakmu ini sekarang? Ujar Andrea yang sengaja ingin Riley tahu kalau sekarang dirinya sedang sibuk mengurus proyek Liam. Riley menarik satu sudut bibirnya ke atas. Kalau begitu selamat bekerja kak, maaf karena sudah mengganggu waktu kakak, kata Riley. Andrea menganggukkan kepalanya paham. Tidak masalah Riley. Kalau begitu aku pergi, jawab Andrea. Entah kenapa melihat senyum penuh arti dari Riley, membuat Andrea merasa bergidik ngeri. Kalau sampai terjadi apa-apa, mungkin saja senyum di wajah Riley mengartikan sebagai peringatan untuknya. Namun Andrea masih berharap tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi. Karena mereka sedang dalam masa sibuk saat ini, begitu juga seterusnya. Andrea benar-benar mengerahkan seluruh usahanya pada proyek Liam. Dia sangat suka jika diberikan tanggung jawab besar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengembangannya akan seperti ini, tolong jangan ubah itu Mona. Karena esensi dari tujuan proyek pengembangan ini dilakukan adalah karena untuk mewadahi beberapa produk buatan asli dalam negeri, kata Andrea. Mungkin saking fokusnya bekerja, Andrea malah lupa untuk makan siang kalau saja Mona tidak menegurnya. Dengan segera Andrea mengisi energi untuk dirinya sendiri sebelum kembali memulai pekerjaan. Baru saja Andrea akan bekerja dengan tenang, seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangannya. Bahkan ada Pak Tama yang bersama pria itu. Dia orangnya. Seru pria itu. Dia yang menjual proyek Liam ini ke kami Lumiere Group, lanjut pria itu. Kantor kembali heboh. Andrea yang tadinya mau beristirahat langsung bangkit begitu saja. Apalagi yang mereka bahas adalah proyek Liam. Tentu saja Andrea tidak boleh kalah begitu saja. Ada apa ini? Tanya Andrea. Anda, bukankah sudah menyerahkan proyek Liam ini kepada pihak kami, kenapa malah Anda yang mengerjakan? Pria yang terlihat sebaya dengan Andrea berkata dengan tegasnya. Loh, Anda jangan sembarangan dong Pak. Mana mungkin ketua saya menjual proyek ini kepada Lumiere Group? Mona membantu berbicara, karena dia juga merasa heran kenapa ada orang yang tiba-tiba mengaku membeli proyek Liam. Tenang dulu, ucap Pak Tama menginstruksi. Karena sekarang Tuan Alvaro dan Sekretaris River sedang dalam perjalanan keluar kota, jadi Pak Tama yang akan menelusuri mengenai hal ini. Dia juga sama terkejutnya saat pria itu datang ke ruangannya dan marah-marah. Merasa dikhianati karena proyek Liam sudah seharusnya milik Lumiere Group. Lalu sekarang keributan terjadi dan tidak bisa diatasi, apalagi beberapa dari karyawan sedang menyaksikan pertengkaran mereka. Tidak ingin masalah lalu terulang lagi, dengan cepat Pak Tama menyuruh mereka pindah. Mungkin hal ini bisa dibicarakan di tempat yang lebih sepi. Tidak enak kalau banyak orang yang melihat kita sekarang, kata Pak Tama. Baik, jawab mereka. Mereka berempat masuk ke ruangan Pak Tama. Meski beberapa karyawan kecewa karena tidak bisa melihat langsung proses perbincangan mengenai proyek Liam.
Apalagi tiba-tiba pria itu datang dan menunjuk berlian divisi 1 dengan lantang. Mereka benar-benar penasaran. Riley, kamu sudah tahu tentang seorang pria yang tiba-tiba marah dan menunjuk kakakmu? Tanya Violet. Riley terlihat kaget, apalagi saat Violet mengatakan tentang berita yang menyangkut kakaknya. Dia segera bangkit untuk melihat namun Violet menahan tangannya. Kamu mau kemana? Tanya Violet. Bertemu kakakku, jawab Riley. Mungkin akan sangat sulit, karena Pak Tama sedang mendisiplinkan mereka, kata Violet. Astaga. Semoga kakak baik-baik saja, ucap Riley. Violet tampak terharu. Wah, kamu sangat menyayangi kakakmu. Padahal dia saja sangat sering mengabaikanmu ketika kalian bertemu. Lalu rekannya yang bernama Mona itu cukup sombong dan pernah membentakmu kan? Tanya Violet. Sudah, biarkan saja, itu hanya masa lalu, jawab Riley. Jangan terlalu baik Riley, kata Violet. Kamu sudah mengingatkanku berapa kali? Tanya Riley. Sementara itu saat ini mereka berempat berada di ruangan. Pria tadi terus-menerus memberikan tuduhan pada Andrea, karena wanita itu sudah menjamin bahwa Lumiere Group mendapatkan proyek Liam, namun karena tidak ada tanda-tanda dia akan datang menepati janjinya, makanya pria itu datang. Pria itu sendiri merupakan salah satu direktur eksekutif yang mengelola perusahaan Lumiere, salah satu perusahaan besar dari ketiga perusahaan berpengaruh, yang kalau petingginya mencalonkan diri menjadi presiden, mungkin akan dengan mudah dipilih. Maaf karena kedatangan saya tidak sopan, saya hanya merasa telah ditipu. Karena proyek Liam tidak kunjung datang pada Lumiere Group, padahal saat itu Anda berjanji dan menjamin akan membawa proyek itu pada Lumiere Group, kata pria yang bernama Jordi. Penjelasan pria yang bernama Jordi itu membuat Andrea dengan segera membantah. Apalagi saat ini Pak Tama menatap dengan serius ke arah Andrea. Tolong Andrea, saya tidak ingin masalah ini kembali terulang. Meski saya tahu yang minggu lalu itu bukan kamu pelakunya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang pelakunya adalah kamu. Saya tidak ingin menuduh, tapi kehadiran Pak Jordi menjelaskan segalanya, kata Pak Tama. Andrea dengan cepat menggeleng. Tentu saja itu tidak benar. Saya saja baru mengetahui nama Bapak ini sekarang. Bagaimana Anda bisa menuduh saya yang melakukannya? Balas Andrea tidak mau kalah. Betul Pak, bahkan saya rasa Miss Andrea mencurahkan segala perhatiannya pada proyek Liam yang akan datang. Bukankah seharusnya Anda percaya itu Pak? Ujar Mona menambah pembelaan. Loh, kalau tidak percaya saya membawa surat kontraknya. Anda mengatakan bahwa Anda berjanji memberikan proyek ini kepada Lumiere Group, namun sampai saat ini tidak mendapatkan apa yang menjadi perjanjian kita. Bahkan saya terkejut mengetahui ternyata Anda seenaknya menghilang dan melanjutkan proses Liam kemari, kata Jordi. Andrea mengernyitkan dahinya keheranan. Jelas-jelas bukan dia yang mungkin dimaksud oleh pria ini. Karena memang Andrea sama sekali tidak mengenalnya. Astaga Tuhan. Dari mana Anda mengenal saya? Tanya Andrea. Tentu saja kita berteman di media sosial, jawab Jordi. Pria itu bahkan menunjuk salah satu media sosial dan chat mereka di sana. Berlanjut sampai media chat WhatsApp yang memang digunakan sebagai aplikasi chatting yang dikembangkan oleh RJK Company. Pak Tama menggeleng pelan. Ini cukup sulit untuk disangkal, katanya. Andrea sendiri mendadak bingung. Bagaimana bisa dia berteman dengan pria ini? Bahkan sampai ada bukti chat. Andrea bergidik ngeri, apa ada orang yang sedang menguntitnya dengan sengaja? Saya tidak akan menyangkal kalau itu memang akun media sosial saya, namun saya bisa menyangkal untuk chat. Karena saya sama sekali bahkan tidak cukup waktu untuk mengabari seseorang melalui chat, lalu Anda meminta saya percaya? Tanya Andrea. Pak Jordi yang merasa telah ditipu lalu sekarang diragukan bangkit dengan marah, pria itu memukul meja dengan keras. Anda kalau mau menipu jangan menargetkan hal penting seperti ini dong. Seru Jordi. Pak Jordi juga merasa benar.
Karena dirinya tidak pernah sekalipun merasa tertipu seperti ini. Jelas-jelas wanita yang sedang duduk dengan tenang ini adalah sumber masalahnya. Saya minta kasus ini segera ditindaklanjuti. Saya sudah mengirimkan biaya terkait penjualan proyek ini, kata Jordi. Pak Tama mengangguk paham, sementara Andrea melirik Mona yang saat ini turut memberikan ekspresi bingungnya. Bagaimana bisa proyek bisa dijual seperti itu? Apalagi proyek Liam adalah proyek kolaborasi dan kerjasama dari pemerintah, lalu mengapa bisa? Saya akan kembali lagi besok, dan saya minta ganti rugi. Karena biaya yang perusahaan kami keluarkan cukup banyak, kata Jordi. Pak Jordi bangkit dengan emosi yang tidak bisa ditahan. Sementara itu Pak Tama melirik Andrea dengan tajam. Helaan nafas terdengar jelas dari pria parubaya yang kini duduk dengan banyak pikiran. Miss Andrea, saya tidak tahu kalau Anda akan sekompleks ini. Maksud saya, kemarin Anda juga terkena masalah dan sekarang ada masalah baru. Apa Anda benar-benar suka mengoleksi musuh? Tanya Pak Tama. Andrea terlihat pasrah. Mana mungkin saya gemar mengoleksi musuh Pak? Justru saya bingung, bahkan saya tidak mengenal pria itu. Sama halnya dengan masalah sebelumnya, sepertinya memang masalah ini karena mereka sengaja memfitnah saya, jawab Andrea. Mona yang dari tadi duduk di samping Andrea juga merasakan hal yang sama. Hanya saja dia tidak berani untuk sekedar menatap pria parubaya itu karena gugup. Saya bisa menelusuri lagi masalah ini sampai Tuan Alvaro kembali. Jangan sampai hal ini terdengar di telinga para direktur yang lain, atau semuanya akan berantakan begitu saja, kata Pak Tama. Anda benar, jawab Andrea. Dengan berat hati saya harus meminta penundaan dari proyek Liam, atau dampak terburuknya saya bisa saja mengalihkan proyek ini ke tangan divisi lain, lanjut Pak Tama. Astaga, hancur sudah. Padahal Andrea begitu mendambakan proyek ini lalu sekarang hancur begitu saja karena seseorang kembali berulah membawa namanya. Begitu Andrea sampai di ruangan, dia melempar dengan kasar beberapa dokumen. Mona bergidik ngeri dan kini membiarkan Andrea menikmati waktunya sendiri di ruangan. Siapa lagi yang membawa namaku tanpa izin? Kesalnya. Mereka harus menanti Hendrik dan Soya kembali untuk membahas hal penting ini. Andrea benar-benar merasa bersalah karena harus mengorbankan mereka. Padahal ini sepenuhnya bukan salah mereka, tapi salah Andrea. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.